Pendukung Verdi Sambo makin aktif membawa saksi untuk memberatkan posisi Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Setelah sebelumnya kuasa hukum menyebutkan Brigadir J punya masalah mental, yakni berkepribadian ganda. Kini pihaknya menyebut Yosua adalah sosok yang suka dugem. Ya, Yosua disebut sering menghabiskan waktu ke klub malam atau tempat hiburan malam. Hal tersebut diungkapkan security rumah Verdi Sambo Damianus Laba alias Damson di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 8 November 2022. Damson ditunjuk sebagai saksi dalam sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir J dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dikutip dari Kompas.com, Damson bercerita ia mengetahui kegemaran Brigadir Yosua ke tempat hiburan malam karena beberapa kali diajak oleh Yosua semasa hidupnya. Menurut Damson, Yosua biasanya mengajak dia pergi menjelang tengah malam ketika Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sudah tertidur. Tempat hiburan malam yang kerap dikunjungi Yosua yakni Brexit yang berlokasi di Kemang, Jakarta Selatan. Di tempat itu, kata Damson, Yosua biasanya disapa dengan nama Alex. Tidak hanya itu, Yosua kerap mentraktirnya minum. Sekali datang, mantan ajudan Verdi Sambo itu disebut bisa menghabiskan 5-15 juta rupiah. Sebelumnya, tim pengacara Verdi Sambo menyebut mendiang Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J punya masalah kesehatan mental. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa 8 November 2022, tim pengacara Verdi Sambo menilai Brigadir J memiliki kepribadian ganda. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim mempersilahkan tim kuasa hukum untuk menggali fakta tersebut. Meski begitu, Majelis Hakim mengingatkan sidang kali itu digelar untuk mencari kebenaran material. Sehingga apabila tim penasehat hukum ingin menggali perihal kepribadian ganda Brigadir J, bisa memanggil saksi lain yang meringankan dalam persidangan nantinya. Diketahui kasus pembunuhan Brigadir J kini sudah memasuki tahap persidangan. Kelima terdakwa yakni Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf masih menjalani serangkaian persidangan. Mereka sebelumnya didakwa melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman pidananya yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal 20 tahun penjara.